Halo, Dewan. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Halo. Sebelumnya aku ingin perkenalkan ya Kak. Boleh. Aku Syarafina dari NIM Kreatif Campuran. Oke. Hari ini aku senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Dewan Jendri. Betul, Dewan Jendri. Bisa Jendri, bisa Dewan. Oh, ya. Oke, aman aja. Iya. Aku manggilnya Kak Dewan aja ya. Boleh, boleh, boleh. Aku senang banget karena yang aku tahu Kak Jendri udah berpengalaman di banyak tempat, dari Bali sampai Banyuwangi, dari hotel sampai coffee shop. Sekarang aktif sebagai barista di Coffee Kohai Banyuwangi. Betul, Mbak. Kita juga senang banget bisa dengerin cerita-cerita Kak Dewan hari ini. Kita mulai aja ya Kak. Boleh, silakan. Gimana tuh awalnya Kakak bisa terjun ke dunia kopi? Awalnya, sebenarnya nggak langsung terjun di kopi sih, Mbak. Awalnya saya pribadi itu basic dasarnya saya seorang waiters. Awal dari waiters gitu. Di resto itu jadi waiters. Terus karena di tempat saya kerja itu ada jenjang karir, kalau pengen belajar ngebar harus jadi server yang baik, terus bisa hospitality yang baik, bisa jadi akhirnya barback dulu sih, terus berkelanjutan sampai sekarang. Oh gitu. Berarti sebelum jadi barista itu menjadi waiters gitu. Betul. Di resto Bali. Di coffee house and resto Jajak pernah. Pertama jadi waiters di beberapa hotel, itu juga. Waktu pernah juga casual di Bali beberapa juga. Kalau udah tertarik sama dunia kopinya itu mulai dari kapan itu Kak? Pertama mulai tertarik kopi sekitar tahun 2018, 17 akhir 18 awal di situ. Di situ sih. Mulai Kakak udah Ya, mulai coba-coba belajar bikin kopi, diajari di tempat kerjaku dulu khususnya lebih banyak di espresso base karena dulu ada mesin kopi jadi diajari berapa minum espresso, berapa kali buat kopi kayak gitu sih di sana. Dan akhirnya tertarik sih sampai sekarang. kalau momen nih kayak ada momen kayak ngerasa ada orang yang bisa yang ngerasa Kak Dewan sendiri kayak oh aku pengen nih terjun ke dunia kopi gitu, apa ada momen apa ada seseorang yang bikin Kak Dewan kayak pengen terjun ke dunia kopi gitu? Bisa dibilang lebih ke momen sih Mbak itu. Iya, momen waktu itu kan aku berpikir karena aku bukan pure sekolah perhotelan, jadi aku pengen punya pengen punya pengalaman, pengen punya skill yang bisa tak bawa di hari tua. Dan karena aku basicnya waiters, ternyata aku pengen move di kitchen nggak boleh, jadi disarankan untuk belajar ngebar aja. Akhirnya sampai hari ini di situ. Dan berapa orang yang support aku untuk ngebar sih? Jelasnya ada dulu manajerku dulu, sama partnerku dulu, sama beberapa orang yang sekarang masih support sampai hari ini. Itu sih Mbak. Jadi dari momen Ke support terus akhirnya terjun sampai sekarang di sini sih. dari yang aku lihat Kak Dewan sendiri itu sisinya kayak pengalaman tempatnya tuh di berbagai tempat tuh banyak banget gitu ya Kak, kayak pindah ke tempat lain gitu. Iya, tempat betul. kerjanya. Itu ada nggak pengalaman yang paling seru atau nggak terlupakan tuh di salah satu tempat tuh di mana? Ada sih Mbak, di salah satu tempat kerjaku dulu itu yang paling seru sebenarnya di bidangku waktu aku jadi waiters mau belajar di bar itu sih Mbak. Waktu itu sebenarnya di situ. Kenapa Kak? Bisa dibilang belum di training sampai clear. Tugasku cuma nge-backup aja. Tiba-tiba disuruh ngerjain produk aja sih gitu, dan akhirnya ternyata produk itu diterima dan diminum sampai habis gitu. Dan itu salah satu apresiasiku paling tinggi karena bagiku aku aja belum pernah full ngebar dan di hari itu disuruh ngebuat produk itu. Karena kalau saya ingat head barku waktu itu ditinggal di kamar mandi atau di mana lupa aku. Ternyata ada customer masuk, nah akhirnya aku yang nge-backup di situ. Saya ingat gue tak kerjakan di situ, betul di situ. Sampai sekarang akhirnya di situ. Itu aja sih. Iya, ya makanya akhirnya ya semangat terus. Akhirnya oh iya sih bisa sih ternyata kayak gini. Dah. Dan aku pikir pun akhirnya kenapa terus terjun ya ternyata ada skill yang bisa dibawa sampai hari ini. Itu aja sih. Itu. Momennya itu lucu deh. Iya lucu ya, makanya sampai sekarang, wih gila ternyata bisa ya. Aku mikir gitu, tapi kan sempat nggak pede, ternyata oh bisa ya. Aku mikir gitu aja sih. Bedanya tuh karena apa awalnya Kak? Nggak pede karena, basic. iya nggak ada basic karena basicku cuma waiters Mbak. Waiters kan biasanya ya kita ngebangket, serving, upselling gitu. Nah ternyata di tempat kerjaku dulu disarankan kalau kamu pengen jadi barista, belajar dulu hospitality yang baik,
servis yang baik, baru kamu tak ajari ngebar di situ. Dan terpakai sampai sekarang. Itu sih. Dan itu jiwa-jiwanya waktu itu karena pengen ngebar tuh kerjanya jadi waiter kayak semangat gitu. Iya gitu, karena jadi waiter akhirnya oh berarti ada jenjang karirnya nih gitu. Dan sedangkan kalau kita kerja di jarang kan ada, meskipun hotel atau resto kan jarang banget bisa ngasih kesempatan untuk timnya untuk berkembang di tempatnya, jarang banget di situ. Itu aja sih Mbak gitu. Sekarang aku pengen tanya-tanya tentang dunia kopi dan kafe di Banyuwangi. Oke, boleh. Gimana ini? Kakak selama kerja di Kopi Kohai sekarang ini, kalau boleh tahu kakak sendiri di Kohai ini sebagai apa tuh, kayak pemilik atau barista doang atau sebagai apa? Saya pribadi di sini sebenarnya karyawan biasa sih. Saya sebenarnya karyawan biasa, barista di sini. Saya barista di sini, cuma ya bisa dibilang leader lah di sini. Ya, tapi sebenarnya rata-rata sih sama lah. Karyawan biasa aja sih, gitu aja sih ya. Di sini Jadi, gitu. leader lah. Iya, bisa kayak dibilang leader lah mungkin di situ. tanggung jawab Ya. paling besar di Kohai. Iya, bisa dibilang seperti itu, gitu aja sih. Tapi yang aku tahu juga nih, selain Kohai, kakaknya juga salah satu megang cafe shop di Banyuwangi itu yang namanya Pioneer Coffee. Iya, Pioneer Coffee. Kalau di Pioneer sendiri tuh kakak sebagai apa tuh? Di Pioneer Coffee saya selaku owner sih Mbak. Itu usaha saya pribadi. Itu Pioneer Coffee-nya itu iya, itu. Kalau boleh tahu cara kakak bertanggung jawab di antara dua kopi Banyuwangi itu? Antara Pioneer sama Kohai. Ya. Antara Pioneer sama Kohai, yang penting adil sih Mbak. Ibarat kata kita punya dua anak, satu makan nasi, satunya juga makan nasi sih. Yang penting aku nggak ninggalin job deskku di sini, tanggung jawabku di sini, dan di Pioneer juga masih butuh aku, dan di sana kan juga ada tim kan. Nah makanya ngebagi juga gitu. Yang penting di Kohai ini all job desk selesai, tanggung jawabku clear, aman. Di Pioneer juga produk aman, semua aman, running gitu aja sih. Yang penting gitu. Dua tanggung jawab. Ya, dua tanggung jawab, inventory dan yang lain yang penting clear gitu sih, jelas. Nggak ada anak tiri. Dia nggak ada anak tiri ya. Kalau boleh tahu nih kak, kalau di Kopi Kohai sama Pioneer sendiri itu kebanyakan mesennya itu kayak kopi susu atau kopi manis atau manual brew gitu kan? Kalau di Kohai sih yang pertama ya, di Kohai itu sebenarnya segmen jamnya udah kebagi, udah kelihatan sih, karena kita kan udah jalan hampir 5 tahun nih. Biasanya Kohai itu pagi, kalau kita open jam 8, itu jam 9 sampai jam 10 itu paling banyak espresso bis. Ya kayak cappuccino, cafe latte, americano itu naik. Nah siang itu mulai geser di kopi susu yang manis-manis lah. Oke, terus nanti agak sore baru udah random ada manual brew, kopi susu, cappuccino gitu sih. Sama food juga gitu. Jadi udah mulai kelihatan segmen jamnya. Dan kalau di Pioneer, emang yang lagi di branding pertama buka itu di kopi manual brewnya sama di makanannya di situ sih. Dan sekarang pun udah mulai keterima pasar di kopi susunya juga gitu. Kalau kayak ngopi sama budaya ngopinya Kohai atau Pioneer itu ada beda atau sama aja? Beda sih, beda. Bedanya itu gimana kak? Kalau di Kohai itu tadi pagi orang udah mulai minum cappuccino, cafe latte gitu. Nah dan sore orang-orang udah mulai santai minum cappuccino juga, makanya udah kelihatan banget per hari itu pasti kelihatan cappuccino keluar berapa udah kelihatan, jam-jamnya udah kelihatan. Nah sedangkan di Pioneer itu masih orang itu ngopi malah malam sama sore gitu. Kalau siang orang-orang cuma datang makan siang, sama sore makan, dan untuk lainnya sih ngopinya udah mulai sore. Itu aja sih, masih kebalik, belum ketata. Iya, gitu sih. Kalau menurut kakak sendiri kafe-kafe lokal di Banyuwangi kayak Kohai, Pioneer gitu itu punya peran penting nggak kayak kenalin kopi ke masyarakat Banyuwangi? Bagiku banget sih Mbak, banget. Dulu itu saya pribadi ya, karena saya pribadi, saya 2018 pertama mulai masuk itu manual brew masih jarang. Nah, 18 pertengahan di Banyuwangi itu manual brew mulai banyak dan sampai sekarang. Dan di Serono pun, di Kohai ini khususnya, aku pertama join ke sini pun masuk itu paling banyak cuma kopi susuan. Nah, dan kita ngedukasi di espresso base, di manual brew, dan akhirnya keterima pasar sampai sekarang gitu. Dan kedai-kedai yang lain juga sampai sekarang gitu. Di Pioneer pun juga
Iya, di Pioner pun kalau di Pioner lebih bisa dibilang edukasi banget karena tempatnya selatan. Ya kita ngejual kopi filter, manual brew dan lain-lain ke sana sih. Ya, itu aja Berarti sih. berpengaruh banget ya. Bisa dibilang berpengaruh lah buat semua teman-teman akhirnya ngerti ngopi, budaya ngopi sih. Budaya Ngopak ngopi. kalau pagi ya. Budaya ngopak tuh. Oke, kita masuk ke segmen harapan dan pesan nih Kak. Mhm. Segmen terakhir. bisa Oke, oke. dibilang. Kakak kan udah lama banget nih terjun ke dunia kopi. Ada nggak impian yang kakak pengen capai gitu di dunia yang kakak kerjakan sekarang? Pengennya sih ikut IBRC sih. Pengen banget sampai hari ini masih pengen ikut kejuaraan nasional gitu. Meskipun throwdown pun aku belum pernah menang gitu. Cuma masih pengen banget punya ikut kejuaraan nasional kayak gitu, masih pengen open service, throwdown masih pengen. Open service sama IBRC nasional masih pengen. Itu aja sih. Makanya masih tinggi. Masih tinggi sih. Ya cuma ya tetap harus sembari nyari cuan sih. Ya gitu. Yang penting itu sih. Oke. Gitu. Berarti impian kakak pengen itu dulu nih. Iya, untuk di dunia kopi aku masih pengen banget bisa ikut IBRC. Entah regional, entah nasional gitu aja sih. Oke, ya. Amin gitu. Soalnya owner juga support kan. Oh, iya. Owner juga support gitu. Gitu. Kalau kakak bisa kasih pesan ke anak muda nih yang pengen terjun ke dunia kopi atau barista sendiri, apa pesannya kakak? Pertama belajar hospitality yang bener dulu. Terus yang penting belajar hospitality. Kedua nggak baperan sih sama kuat capek itu aja wis gitu. Iya, karena kan banyak banget kan sekarang tiba-tiba ngebar udah jadi barista gitu. Padahal dulu aku pribadi pengen banget belajar ngebar, itu prosesnya lumayan panjang soalnya. Kalau sekarang kan udah tiba-tiba hari ini ngelamar CV jadi barista, besok udah bisa. Dan itu pun bagiku boleh aja, sah aja, cuma lebih perkuat hospitality yang lain gitu. Karena barista kan juga butuh ngelayanin orang, ketemu banyak orang gitu aja sih. Oke. Oke, sebelum kita tutup nih kak, Boleh, gimana ini? aku pengen kakaknya kasih 3 alasan kenapa kakak masih cinta sama dunia kopi sampai sekarang. Oke. Yang pertama, dunia kopi itu selalu upgrade, Mbak. Tiap tahun itu selalu ada aja hal-hal yang baru. Jadi nggak bisa dibilang selalu ada, mulai dari tools, bahan apapun pasti upgrade. Kedua, seru, bisa ketemu orang-orang baru, link yang luas, orang-orang yang saling support, itu aja sih. Ketiga, khususnya di Banyuwangi, industri ini tiap tahun makin berkembang sih bagiku, karena tiap tahun makin banyak kedai-kedai yang tumbuh, banyak barista yang tumbuh yang lebih baik, lebih bagus juga, lebih banyak. Itu sih Mbak, itu aja sih. Alasan 3-nya itu karena banyak. Iya, lebih tumbuh aja sih, lebih tumbuh juga, karena industri ini kayak ya kalau nggak ada selalu ada motivasi, selalu ada inovasi yang bikin orang-orang untuk tumbuh terus gitu. Jadi nggak akan boring atau bosan sih, kurang lebih seperti itu. Bisa dibilang dunia kopi itu nggak akan mati. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Ya selagi ada generasi, industri ini nggak akan mati sih. Ya itu aja sih, itu aja sih. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima Buat kasih juga Mbak Vina, juga terima kasih. buat cerita kerennya Kak Dewan sendiri. Oke, terima kasih. Oke.